Halo, halo. Sebentar ya teman-teman, aku sedang mencoba mengundang narasumber kita malam ini. Semoga lancar online-nya. Oh, oke. Unable to join. Sebentar. Halo, halo, halo. Halo, suaraku Sebentar masuk. ya. Masuk, jelas. Jelas, Oke, jelas. Kita coba tunggu kali ya, sebentar lagi. Lagi di mana ya? di rumah. Oh, udah sampai rumah. Maaf, Oh, nice. sesi ini dipersembahkan oleh suami yang menemani anak bermain. Terima kasih Oh, Bapak suami. aduh. Mantap. Sebentar ya, let me try to invite Oke. Lia. Oke, sudah Hai, join semua. Halo, halo semua. Halo. Wah, ini kita kayak harus dari halo. teman-teman yang pada ikut join semua wave. Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Apa kabar Kalia? Apa kabar Kak Yeye? Kamu Baik. jadi Hai, Kak. kabar baik. Oke. Oke, ini lagi yang satu lagi di rumah atas apa namanya atas support suami menjaga anak gitu ya. Lo di mana Li? Gue masih di kantor, ada report sekalian aja sekalian nungguin. Ya ya. Oke baik. Ya kita mulai aja deh. Ini kan malam ini nih sebelum malam ini tuh kita kan lebih topiknya gimana sih balancing antara ini ya balancing antara uh, how we can support women gitu ya, balancing antara work sama intinya work life balance lah ya, gimana sih kita work life balance tuh bisa dicapai gitu. Mungkin nanti dari uh, Lia sama Yeye bisa cerita gitu ya, pengalaman selama ini gitu, gimana sih perempuan ya sekolah ya kerja ya jadi ibu-ibu gitu ya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih. Eh, Narasumber kita malam ini ada Lia atau Yohana Daunan. Saat ini bekerja di PT Semen Indonesia Persero, SVP of Sustainability Office. Eh, Lalu satu lagi ada Yenita Oktora, Chief Human Resources Officer dari L'Oreal Indonesia. Um, Masing-masing malam ini tentunya akan bercerita gitu ya, gimana sih how they can manage their time gitu, how can they manage their life gitu, dari yang meniti karir ber hai semua halo uh, meniti karir gitu ya, berkeluarga, lalu menjadi ibu gitu, lalu juga di karir juga menjadi atasan, menjadi tim gitu ya. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal sama saya, nama saya Peggy Cempaka Syabudin. Kami bertiga kebetulan lulusan dari UI, angkatannya beda-beda gitu. Tentunya dengan angkatan yang berbeda-beda ini lulusnya beda-beda juga pengalamannya beda-beda. Oke, mungkin kita bisa mulai dari sharing masing-masing aja kali ya. Dari mungkin siapa yang mau mulai? Lihat dulu apa Yeye dulu mau cerita Boleh ya pengalamannya dulu. selama ini? Oh, boleh, boleh.
Halo, boleh ya sambil ditulis-tulis di chatnya kenalan sama teman-teman. Apakah teman-teman dari UI juga? Apakah dari psikologi juga? Angkatan berapa gitu kan? Seneng Kayaknya banget kalau ada bisa kumpul beberapa, semua. iya, kayaknya ada beberapa sih yang bukan dari psikologi nih kayaknya nih. Iya, senang juga ketemu Mm-mm. semua yang baru-baru Iya, belum dari psikologi. iya, iya. Nice to meet all of you tonight. Nama saya Yenita Oktora. Memang panggilan akrabnya Yeye. Karena dulu ternyata Yeni itu cukup populer namanya ketika masa SMA, sehingga supaya nggak ketuker gitu ya, mereka panggil saya Yeye. Saya berkarir sekarang di L'Oreal sudah 14 tahun tidak terasa gitu ya. Jadi usianya ketahuan dari jumlah tahun experience bekerjanya. Sebelum L'Oreal juga udah bekerja kurang lebih 6 tahun di many other companies gitu. Saya ibu dengan satu anak usia menuju 6 tahun laki-laki. Dan kebetulan cukup bersyukur karena di L'Oreal saya pernah punya beberapa experience bekerja di luar negeri gitu ya, dari Jakarta lalu ke Shanghai lalu ke Hong Kong ke Singapura lalu kembali lagi ke Jakarta. Nah, pengalaman ini cukup membentuk saya untuk bisa ada di posisi sekarang ini gitu. And as a woman of course very happy ketika disuruh sharing di sesi ini karena jadi wanita tuh banyak tuntutan ya gitu. Jadi kalau kita bisa sama-sama sharing our own experience gimana sih managing semua itu, kayaknya mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi atau refleksi buat teman-teman semua. Kita dari saya, silakan ke kalian di sebelah sini saya, Silakan. di screen saya sebelah sini soalnya, sebelah sini saya. Oh, bener kok sebelah sini. Benar. Thank you, Ye. Makasih teman-teman apa namanya yang udah mau join ya. Ini memang agak membingungkan kalau ngomongin nama kayak Peggy juga namanya beda akhirnya panggilannya Ye Yes, juga ya. yes. Jadi di sini ada teman-teman kantorku juga agak bingung kenapa namanya Lia gitu kali ya. Jadi ada beberapa panggilan nama yang diberikan oleh orang tua adalah Johanna Natalia Daunan. Jadi ada yang di kantor sekarang manggilnya Jo, apa namanya, terus kemudian kalau dulu temen SMP SMA Lia, kalau temen kuliah Bacin gitu ya. Jadi ini ya apa namanya, ini berusaha di rebranding gitu ya sama Ringking tapi kayaknya kurang berhasil. Jadi Bacin tuh Bali Cina by the way. Oh, wow. Apa namanya, ya sangat sangat akrab ya kalau zaman dulu. Sekarang saya di Semen Indonesia, it's going 5 years. Sebelumnya juga di perusahaan semen juga di Holcim itu lama juga sekitar 14 tahun. Jadi memang in a male dominated industri gitu ya. Jadi cukup menarik lah gitu kan. Terus kemudian anak saya satu ternyata hampir deket sama anaknya Ye nih, udah umur 7 tahun, laki-laki juga. So apa namanya, it's menyenangkan gitu ya ternyata memiliki anak gitu ya dengan pekerjaan juga. Terus kemudian apalagi ya, I think nanti mungkin bisa cerita lebih banyak lagi tentang pengalaman, tapi as far as introduction kayaknya itu, Pak. Thank you. Oke, thank you semuanya. Oke, baik. Kita langsung aja ya ngobrol ya. Mungkin kalau dari yang kita sudah berpengalaman selama ini kerja gitu ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau perempuan itu kalau mau berhasil di karir itu harus memilih antara being a career woman or being a mother. Kita nggak bisa dapat dua-duanya gitu ya. Kita harus milih. Nah, kalau dari pengalaman teman-teman berdua nih, how you manage both gitu. Setuju? Pertama-tama mungkin setuju nggak tuh dengan kata-kata bahwa harus milih, nggak bisa ambil dua-duanya gitu. Kita sweet dulu apa rock paper scissors apa gimana nih? Urutannya sama. Baik apa? Baik kepanjangan rambut atau kalau dari angkatan jelas ya, udah ya, jangan gue. Kalau dari angkatan gue sih ya paling awal kayaknya. Oke, mungkin dari Yeye dulu kali ya.
aku bilang ada kayak degree ya gitu, maksudnya kayak penggaris gitu kan ya gitu. Sisi sini dan sisi sana gitu. Tergantung masing-masing individu maunya kayak gimana fleksibilitasnya gitu, karena sekarang kan kerjaan juga nggak melulu model yang harus di kantor gitu kan ya gitu. Jadi kembali lagi ke personal choice gitu, dan juga situasi individu dan keluarga tuh beda-beda. Ada yang sangat mudah mendapatkan support system, ada yang mungkin lebih sulit gitu. Jadi kalau sebagai wanita sih menurut aku kita pintar-pintar ngukur aja sih dari penggaris itu, kita mau skewed-nya ke arah yang mana nih, ke kanan atau ke kiri gitu. Yang penting kan tujuan daripada bekerjanya sendiri itu diamini gitu ya sama support systemnya gitu. Kalau nggak itu mentally bisa jadi challenge buat kita sendiri untuk bisa pursue something outside of the family gitu. Ya, oke. Kalau dari Loli gimana, Loli, selama ini? Iya, menarik sih. Tadi yang kayak bilang ya, mungkin at the beginning of the career gitu, mungkin apa? By the way, I was having my kid quite late gitu ya. Jadi umur kayak 36 gitu kan. So, tadinya memang begitu gitu pikirannya gitu kan, bahwa maybe itu nggak bisa goes together gitu kan ya with the traveling. Dulu I was in marketing gitu ya, jadi banyak keluar apa namanya ketemu customer dan lain sebagainya gitu. Cuman memang ternyata ketika apa namanya it is sejagal gitu ya sesudah punya. Cuman mungkin nanti apa namanya mungkin beberapa my colleagues atau bekas timku bisa cerita gitu ya perubahannya kayak gimana gitu. It's actually menarik juga sih. Jadi ternyata ketika kita jadi mothers gitu ya, we have a higher degree of empathy lah gitu kan, towards people gitu. Jadi kalau misalnya ada apa anggota tim yang anak-anak gue sakit gitu ya, so I can really imagine gitu because I'm having that experience gitu. Jadi mungkin in a sense of ketika apalagi kalau kita punya tim ya, apa namanya ternyata itu sebetulnya jadi malah meningkatkan empati kita sama tim gitu. Jadi banyak yang bilang, ih kayaknya Mbak Ju beda ya sekarang gitu ya. Apa namanya dulu kayaknya lebih galak gitu. Tapi ternyata it turns out to apa ya itu tadi ya. Jadi mungkin juga leadership juga progressing gitu. Oke, so being a mother itu tentu tidak hanya menambah apa namanya experience, tapi juga skill leadership-nya juga nambah ya justru di situ ya. Empatinya nambah, lebih ngerti orang, komunikasi juga lebih baik gitu ya. Nah, tadi sempat disebutin juga bahwa harus pinter-pinter ngukur, lalu harus punya tujuan. Tujuan kerjanya sebenarnya lebih ke apa sih gitu. Sama support sistemnya harus ya dikompakin gitu kali ya. Nah, boleh nggak cerita dari teman-teman berdua gitu ya, how you deal with your support system gitu, gimana sih, apa sih yang diobrolin sama support systemnya, atau apalagi dua-duanya traveling gitu ya, dua-duanya mungkin ada office hour yang mungkin zaman sekarang yes kita bisa WFH, tapi mungkin zaman dulu belum ada WFH gitu. Boleh cerita nggak gimana caranya deal-dealannya sama support sistemnya nih gimana? Oh mungkin kita dulu ya, support sistemnya siapa aja sih yang ada di sekitar teman-teman berdua gitu. Oke, aku ya cerita ya. Jadi menurut aku setiap fase wanita itu beda-beda gitu ya kebutuhan support sistemnya gitu kan. Ketika kita masih single gitu kan, ketika kita punya pacar, menikah, punya anak gitu. Fasenya tuh berbeda sekali gitu. Nah, di situ pun support sistemnya untuk mendukung karir kita sebagai wanita juga berbeda gitu. Kadang-kadang tuh ketika kita masih single, mungkin banyak temen nih. Jadi kalau seandainya ada mental drain gitu ya, ada challenges, itu teman-teman masih banyak dan mungkin seangkatan, seumuran. Ketika teman-temannya mulai berutulan punya family nih, gitu kan, ada rasa sepi pastinya gitu. Agak kesulitan untuk kalau perempuan nyampah ya gitu, untuk nyampah, untuk berpikiran. Di saat itu kalau
aku sendiri gitu ya, berkaitan dengan ilmu kita di psikologi gitu ya, psikologi untuk Anda bukan untuk saya. Jadi saya tidak bisa menyembuhkan diri sendiri ketika saya stres dan saya sedang mentally drained, sehingga itulah we need to take initiative to build and find our own support system untuk kita maju gitu. Nah, untungnya gitu ya, karena mungkin saya cukup terbuka karena kuliah psikologi dan tidak ada tabu bahwa untuk ketemu psikolog itu bagian daripada self development gitu ya. Walaupun mungkin kita harus cari, kalau masih single, muda dan belum banyak duit, agak pinter-pinter ya nyari psikolognya yang ekonomis gitu mungkin ya. Ya, psikolognya milih lah ya gitu ya. Nah, di situ kalau bisa teman sendiri, harga temen ya Iya. gitu kan. Nah, disitulah you're actually helping yourself to grow through the challenges gitu. Dan senangnya gitu ya ketika tersadar bahwa diri sendiri tuh bisa raise hand and say okay I need help gitu in the support system, psikolog misalnya, then you can progress gitu within your own time. Nah nanti kedepannya beda lagi tuh, mungkin sudah lebih settle gitu. In my own journey banyak changes happen at the same time, secara physical, secara manusia, secara brain capacity. Kalau too many changes at the same time itu tuh pasti overwhelming gitu ya. Yes, pasti. Kalau boleh cerita pribadi agak panjang ya gitu. Saya dari Shanghai, saya pergi ke Shanghai single, di Shanghai ketemu pacar, terus pas lagi dari Shanghai ke Hong Kong menikah gitu ya. Dan jadi saya pindah negara, posisinya agak berubah sedikit, pindah status di KTP. Nah itu tuh cukup overwhelming loh gitu. Ya pasti. Iya gitu, karena tadinya kan ya maksudnya tinggal sendiri, tiba-tiba belok kanan belok kiri lo lagi gitu kan ya gitu. Jadi kayaknya personal space tuh dan di Hong Kong rumahnya kecil-kecil banget gitu. Jadi so many challenges. So in that sense gitu, the help that you get sometimes is from the outside of your significant others gitu. Jadi kadang-kadang support dari neutral party is also helpful for your growth. Nah, kembali kalau udah punya family dan nggak perlu ngerasa ada external support gitu ya. Nah, ini yang kalau teman-teman masih ada yang belum menikah dan menjajaki pernikahan, it's very important untuk visi misinya disatukan gitu. Visi misi sebagai keluarga menurut saya ya, in my own experience gitu. Apakah kita sebagai keluarga mobile? Apakah kita excited with international opportunities gitu. Hal-hal seperti itu yang penting untuk dibahas sehingga perjalanan karirnya gitu ya, paling enggak challenge-nya tuh bukan di tujuan akhir atau tujuan pergerakan kita as a family kalau di sisi saya. Oke. That's very good. Jangan lupa cari help ya. Kalau misalnya memang butuh bantuan, call out gitu ya. Itu dari Yaya. Kalau dari Lia gimana, Li? Agree ya, maksudnya tadi kalau Yaya kan long progressing along time gitu ya. Tapi in my case yang tadi bilang kayak support system, it can be from kayak different aspect ya. Contoh aja gitu yang I was not expecting gitu ya. As a working mom gitu ya, ternyata ngebantu banget punya peer group teman-teman SD sekolah anak kita gitu kan. Yang I'm so lucky some of them are here gitu ya. Jadi karena kita kadang-kadang kan skip ya gitu ya. Jadi liburnya mulai tanggal berapa ya? Terima rapotnya hari apa ya gitu. So Mbak gitu ya, kadang-kadang Mbak besok disuruh bawa percakain gitu kan. Yang kayak gitu-gitu kita as a working mom gitu ya, mungkin tend to baru bisa ngelihat WA group tuh very late at night gitu kan. Jadi itu tadi, jadi support system it can also be from coming from different places gitu. Terus juga aku by the way nggak bisa masak gitu kan ya, tapi anakku tuh ternyata seneng gitu bereksperimen dengan masak-masakan gitu, dan ternyata ibuku juga suka gitu kan baking dan lain sebagainya gitu. Jadi in that sense dia bisa bereksplorasi sama omanya gitu, dan kita beruntung juga di Indonesia gitu kan ya. Jadi kita masih punya extended families yang
Gitu dekat. Jadi it can be from different aspect di mana itu tadi mungkin kebutuhan anak kita gitu ya bisa di apa namanya outsource gitu ya Ye. Benar, 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 benar. Delegasi ke omanya. Jadi itu sih tadi dan emang harus open gitu ya bahwa kita nggak bisa ngelakuin semua kok gitu ya. Maksudnya at least kayak the idea gitu ya mungkin tadi ya self idea of kayak being perfect gitu ya kadang-kadang mungkin yang membatasi kita adalah the idea of you have to be well-rounded mother gitu ya bisa kerja bisa apa inget semua PR anak-anak gitu ya and that is not the case gitu jadi forgive yourself gitu ampuni diri lo sendiri gitu ya bahwa lo nggak sempurna gitu. Cukup ya intinya kenali diri gitu ya, kenali diri gitu. Kita tuh kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, kita bisa apa. Kalau misalnya ada yang kita nggak bisa, gue senang banget tuh tadi kata-kata delegasi ya, gitu delegasi aja gitu. Sama ya itu support dari neutral party itu ternyata penting gitu ya. Kalau misalnya ternyata kita mungkin kalau pengalaman pengalaman gue mungkin lebih kayak kalau misalnya kalau minta tolongnya sama orang yang deket atau curhatnya sama orang yang dekat mungkin nanti orang dekatnya jadi kayak apa namanya punya pemikiran negatif tentang pasangan kita mungkin gitu ya jadi kenapa kita go to the neutral party supaya nanti kalau ada misalnya gue curhat sama ibu gue gitu tentang aduh gimana ya kok kayak ribet banget deh gitu nanti ntar ibu gue jadi mikirnya bahwa oh ini ternyata nggak asik juga nih pasangan lo gini-gini gitu. Jadi makanya sometimes we need to go to neutral party mungkin lebih ke situ kali ya. Gitu. In case nanti kenapa-kenapa ada hal-hal yang sensitif yang mungkin dari kitanya udah lewat, justru orang lain yang kita curhatin malah terus ada gitu ya, diingat terus gitu ya. Aku suka banget sama kalian bilang tadi tuh gitu ya, jangan jadi perfect gitu and don't put that pressure on yourself and I think itu apa ya mental health dan resilience tuh muratnya dari situ ya dari confidence kita soal diri kita sendiri gitu what we are capable sama yang apa kita nggak capable of gitu. Jadi ya kayaknya saya pernah lihat tuh di IG ada ibu-ibu yang selalu membuat snack sehat untuk anaknya. Gitu. Yang bentuk-bentuknya iya terus gimana sih caranya hidup kayak begini ya gitu terus gue unfollow gitu karena I don't wanna give that pressure to myself gitu kan so small important items gitu ya gitu you can only cope with so much jadi don't expect yourself to be perfect at everything gitu bener sih cukup pede aja gitu ya bahwa dengan yang kita berikan ini kita juga bukan berarti kalau kita nggak bisa bikin snack-snack yang sehat-sehat itu bukan berarti nanti kita nggak bisa jadi ibu yang sempurna gitu kan ya karena mungkin ya berarti lagi kalau psikologi itu kan kita bisa ngelihat diri kita sendiri kita bagusnya di mana sih kita tuh kelebihan kita di mana kekurangan kita di mana gitu oke. Aku senang banget tuh tadi yang bilang confidence ya gitu kita pede gitu kita harus pede bahwa ada hal-hal yang kita baik ada hal-hal yang kita mungkin kurang yang itu jadi opportunity to develop gitu. Nah, sekarang aku pengen nanya nih, ada yang bilang juga gitu ya bahwa kalau kita kerja itu among men gitu ya, we have to be twice as good as them. Menurut teman-teman gimana? Kita harus lebih baik 2 kali lipat nih gitu. Kak Lia yang kerjaannya banyak sama laki-laki gimana Kak Lia? Gimana tuh Kak Lia? Ya, you are in a very manly, macho gitu kan ya, manly industry gitu. Iya latar belakangnya psikologi lagi ya begitu kenalan kan ada orang-orang kan engineering semua ya di sini gitu kan ya. Like, apa kok anak psikologi masuk ke pabrik semen gitu. So, jadi apa ya mungkin twice as good not necessarily gitu maksudnya ya terbalik ya kita tahu sebetulnya kelebihan kita ada di mana gitu ya kekurangan kita ada di mana gitu kan tapi yang perlu disadari bahwa I think in any kind of working environment juga sih ya gitu ya
bahwa ketika kita masuk kan pasti orang akan take a minute untuk ngeliat gitu kan, kayak who am I talking to gitu kan ya, orang ini bisanya apa gitu. Satu mungkin kita harus ya itu tadi ya, it takes time to build credibility pasti gitu kan ya, dan harus cuek sih karena you know when people look down at you ketika baru ketemu gitu, but then when they get to know you, they know your work gitu kan, itu bisa switch 180 degrees gitu. Jadi satu mungkin don't take it personal gitu ya, if you have apa namanya penilaian yang kurang baik gitu ya at first glance mungkin gitu kan, atau perkenalan pertama. Jadi apa namanya so aku sih itu sih strateginya, lebih cuek aja gitu ya. Jadi kalau misalnya orang mau ngeremehin kita di pertama, it's nggak masalah juga gitu kan. I just need to do what I have to do gitu. Nah, along the time when people get to know you and they know your work, itu bakalan people respect you in their own way kok gitu kan. Jadi gitu sih menurut aku, not necessarily has to be twice as good gitu, dan everybody is good at have their own strength gitu menurut aku gitu. Dan if you're, balik lagi yang tadi ya bilang, if you're confident about your strength gitu kan, so there's no reason buat orang buat apa namanya look down on you aja gitu. Itu sih mungkin. Kalau aku tuh nggak suka kalimatnya, malah kayak kalau kata anakku tetot gitu ya. Soalnya I don't think we need to compare gitu, and it's different gitu. Dan maksudnya di antara wanita sendirinya aja diversity-nya tuh banyak banget gitu. Tuh tadi barusan ada yang tulis di chat, ada yang single parent, ada yang Yes. sandwich gitu ya, yang orang tuanya udah tua juga atau orang tuanya sakit. So for me like an individual is unique by itself gitu, dan challenge-nya beda-beda. Tapi kalau mau diambil generalisasinya terhadap wanita gitu ya, secara fisik dan biologis kita udah ada perbedaan. Jadi kebutuhannya pasti beda gitu kan. Kebutuhannya beda untuk kita bisa perform di pekerjaan. Kalau kita ngomongin inclusion kan intinya how do different people able to achieve the same goal with different limitations of the the situation gitu. Jadi itu sesuatu yang kalau ngambil sedikit dari misi kantor gitu ya di L'Oreal gitu ya, itu sesuatu yang kita percayai dan itu value yang menurut aku juga cukup kuat aku pegangin, karena situasinya manusia kan beda-beda gitu. Nah peran teman-teman aku di HR gitu ya, kita membawa visi itu ke dalam bagaimana company membuat policy gitu, di mana kita memastikan gitu dengan perbedaan-perbedaan manusia yang sangat diverse, perbedaan wanita dan pria, dua-duanya tetap bisa produktif gitu untuk bisa mencapai goal yang sama. Lebih ke situ sih arahnya. Misalnya apa ya, kayak ya kalau cewek rata-rata kalau di Indonesia masih agak patriarki ya, jadi kadang-kadang yang ngurusin ke dokter, nganterin anak gitu ya, itu masih ibu-ibunya gitu, sehingga kalau punya jam kerjanya terlalu strict, ya you can expect the men will be there on time and always gitu, sementara ibu-ibunya tuh udah banyak urusan lain yang harus diurusin, apalagi menjelang Ramadan gini, udah misalnya mertua teriak-teriak minta dibeliin kue gitu ya, so a lot of things gitu ya in our plate. That's why the condition itu beda. Itu dari tuntutan. Belum lagi dari biologisnya gitu loh. I mean, nobody talked about menopause at work gitu. Sementara kalau itu tuh real gitu ya, perubahan hormon gitu kan, how it's affecting you physically secara tiredness dan sebagainya. Jadi when people want to take as I don't know menstrual leave, kalau mereka merasa minggu itu lagi under the weather dan nggak mau kerja, hybrid work, flexi work, nah those things needs to be available, sehingga meskipun dia lagi nggak bisa keluar rumah, they can still do their job productively gitu. So I believe more in making sure gitu ya, bahwa kita menciptakan kondisi di mana men and women can strive gitu to perform at their best. Begitu Kakak Peggy. Oke. Berarti kalau misalnya as a leader gitu ya, ini kan berarti kita sekarang bergeser nih as a leader gitu, kita nih seperempuan-perempuan ini juga harus bisa mempengaruhi policy-policy di perusahaan, atau misalnya kalau belum bisa nyampe ke sana mungkin kita harus manage our team gitu ya, how we really manage our team, gimana kita juga
cukup sadar bahwa ada perubahan-perubahan atau ada tuntutan-tuntutan yang berbeda gitu antara laki-laki dan perempuan, yang mana dimana itu sebenarnya harusnya tidak menjadi halangan untuk perempuan untuk bisa berkarya atau bisa berkarir seperti itu ya, gitu. Karena kalau apa namanya? Karena kalau misalnya kita lihat kan ada yang ya itu kayak tadi, kalau laki-laki nggak ada halangan tuh, bisa datang on time gitu ya, bisa nggak perlu mungkin nggak perlu juga kayak nungguin anaknya, nganter anaknya imunisasi misalnya kayak gitu-gitu ya. Mungkin hal-hal kayak gitu yang ini colekan juga sih kepada leader-leader yang di luar sana ya gitu ya, bahwa ada hal-hal yang mungkin harus kita pertimbangkan juga ketika kita punya tim yang diverse gitu. Karena kalau gue sendiri pribadi sih percaya ya, diversity is a must gitu dalam satu tim. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita punya timnya isinya sama semua, itu nggak seru deh gitu. Semuanya satu ide gitu ya. Semua caranya sama, semua makannya sama. Nanti yang satu jalannya ke sana, semuanya ikut ke sana gitu. Jadi kita nggak bisa dapat point of view yang beda-beda gitu ya. Karena ini juga jadinya ujung-ujungnya kalau di perusahaan mungkin ke gimana kita juga bisa mempertahankan talent yang kira-kira memang baik untuk perusahaan. Jangan sampai dia cabut cuma karena aduh gue kayaknya nggak di sini nggak bisa deh pulang lebih awal gitu, atau misalnya I cannot work hybridly gitu ya. Oke, kita bisa ada pertanyaan-pertanyaan nih dari Vinaisme gitu. Pernah nggak dihadapin kepilihan kerja or family, lalu prioritasnya yang mana? Gitu. Boleh ada mungkin pernah ada pengalaman seperti itu? Aku sih nggak, terus terang aku nggak pernah sampai harus memilih karena situasinya tuh keluarganya cukup bisa support ya pilihan-pilihan. Maksudnya kita tuh milih bareng gitu. Kehidupan ini kita putuskan bersama gitu. Contohnya kalau kehidupan kali ini kita kembali ke Indonesia. Suami saya memang bukan orang Indonesia, dia orang Australia. Tapi keputusan untuk kembali ke Indonesia itu adalah keputusan bersama, di mana saya akan berkarir dan fully bekerja gitu. Nah, keputusan juga dari Hong Kong pindah ke Singapura dan kita semua oke gitu ya. Dan suami saya malah memilih untuk sekolah lagi dibandingin bekerja, keputusan bersama. Jadi kalau buat saya saat itu gitu ya, keluarganya sudah mengamini dan sudah satu ritme gitu untuk pemilihan apa ya, gaya hidup dalam beberapa tahun ke depan lah gitu. Kalau dari Lia, Li, gimana Li? Contoh-contoh ya, mungkin kayak, iya sih, kayak it's never about choosing sih ya, kayaknya ya gitu ya, tapi managing gitu kan ya. Jadi misalnya selalu ada kayak priority yang beda gitu. Contoh misalnya anak kita sakit gitu kan ya, terus kemudian kita harus nungguin semalaman, terus kemudian besok paginya siapa yang nganter ke dokter gitu, karena kita ada rapat penting yang mesti kita ikutin gitu kan ya. So it's about managing gitu ya. Jadi abis itu dan sebetulnya siapa nih yang bisa take over gitu kan ya untuk kantor dulu ke rumah sakit gitu kan. Kita udah nemenin dia semalaman gitu. Jadi for me it's not about choosing gitu. It's about managing gitu sih. Yang tadi Yeye bilang gitu ya. Gimana kita bisa make things happen dengan apa namanya kondisi yang presented gitu ya, being presented to us gitu. Jadi iya sih, jadi nggak ngerasa emang harus milih gitu, Pek. Nah mungkin Gitu ya. kasih contoh karena kan aku orang HR ya, jadi kebetulan banyak sekali kondisi-kondisi gitu ya, dan aku juga punya tim gitu ya, dan beberapa juga ibu-ibu, banyak kondisi-kondisi yang pasti mereka juga harus izin untuk nganterin anaknya ke dokter, ngambil rapot buat sekolah kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau saat itu gitu ya, saya selalu it's very important, it's a important family moment gitu ya. Karena if it's an important family moment, sebagai leader kita justru mengendorse bahwa mereka harus ada di situ gitu. Nah, makanya flexibility of working hours gitu kan ya.
fleksibilitas kerja dari kafe sambil nungguin anak gitu misalnya, will help gitu ya untuk seorang ibu-ibu tuh bisa pursu gitu. Dan juga kayak ada beberapa company kayak di kita tuh ada sabbatical leave gitu. Jadi pernah ada case di mana kebetulan kehilangan orang tuanya ketika masa COVID dan anaknya banyak dan sebagainya, jadi pengen fokus ke pekerjaan, ya udah career break, tapi after things settle down come back gitu. Nah, hal-hal seperti ini, kefleksibilitasan seperti ini tuh dibutuhkan sama company kalau mereka memang pengen develop future women as leader gitu. Kalau terlalu kaku ya susah gitu kan, kondisinya di Indonesia ini, dan kita sendiri ya sebagai wanita yang dilahirkan di Indonesia gitu kan, kita juga nggak tahu gimana value-value keibuan dan kerumah tanggaan itu kuat banget nempel di kita. Jadi mau nggak mau kesadaran diri sendiri sih gitu untuk melakukan hal-hal itu gitu. Oke, baik. Oh ya, ini untuk teman-teman ya yang mau bertanya mungkin boleh ketik di kolom chatnya ya, nanti kita sambil jalan nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Baik. Tadi kita udah ngomongin kalau jadi perempuan itu nggak mau kadang-kadang ya kita ada pilihan harus milih, yang mana sebenarnya milih itu kita ini kita recap sedikit ya, harus manage lah ya, intinya harus bisa manage gitu. Lalu yang saya suka banget tadi ada bilang bahwa kita harus cari support gitu, yang mana kadang-kadang support group itu munculnya dari tempat-tempat yang tidak terduga gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya di kantor gitu, di kantor sendiri pernah nggak ada pengalaman gitu kan, kalau sekarang mungkin kalau yang namanya diversity, inklusi itu kayaknya baru, nggak tahu ya, kalau saya sih di Indonesia tuh kayaknya baru muncul tuh kayak 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, selama ini gitu pengalamannya untuk ada pengalaman nggak untuk pertama kali menetapkan atau menjalankan konsep diversity inklusi ini? Mungkin dari Yeye dulu kali ya. Oke. Dan mungkin nanti diversity bedanya yang sebelum sama sesudah kali ya. Oke, kita banyak launching banyak hal sih gitu ya dari beberapa tahun ini gitu. Mungkin aku ambil satu contoh yang cukup membanggakan dan juga agak forward thinking gitu. Kita ngeluarin policy domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Kan itu sangat kontradiktif gitu ya. Itu kan rumah tangga, ngapain sih lo company ngurusin pribadi gitu ya. Iya, itu kan ranah rumah tangga, kenapa kalian urusin gitu. Thought proses di belakangnya itu gini loh. Ini kan karyawan kita tuh kan kita sayang ya, aset perusahaan tuh karyawan gitu. Kalau misalnya perusahaan mau maju kan ini aset-asetnya. Kalau kita bayangkan orang-orang korban daripada domestic violence gitu ya, pasti kan mereka emotionally tuh dan mentally tuh pasti keganggu ya gitu, dan mereka pasti bingung untuk seeking help gitu. Kalau kita nggak pernah announce dan nggak pernah bilang bahwa di perusahaan ini gitu ya, kita punya loh beberapa guideline untuk membantu menjembatani mereka yang menjadi korban gitu pun ataupun pelaku untuk mendapatkan ranah-ranah channel-channel yang tepat untuk bisa menangani hal tersebut. Itu tuh penting gitu loh untuk diketahui bahwa we are there for you, we are trained. Kita sampai ngambil yayasan yang memang spesialisasi dalam kekerasan dalam rumah tangga untuk ngetrain kita gitu, bagaimana menghadapi korban-korban ini gitu ya, bagaimana menghadapi situasi ini dan hal seperti apa yang harus kita bicarakan gitu, karena psikolognya sendiri kan harus berbeda gitu ya, yang spesifik ke isu itu. Nah, so the company decided gitu ya, kita decided bahwa although kita nggak berharap ada yang maju, tapi awareness bahwa guys, kalau sampai kalian misalnya suaminya kejam, sampai kartu kredit diambil, gaji ditahan, nggak bisa hidup gitu, come to us, we will listen and we will channel you.
channelnya tuh banyak gitu. Ada channel yang dari kementerian, ada channelnya dari rumah pulih gitu. Jadi kita akan channel kamu ke orang yang tepat, termasuk kita mau kasih kamu kayak counseling gratis, kita kasih kamu first meeting dengan lawyer if that's what you want to take gitu. Bahkan kita pinjemin kartu kredit kantor in order for you to manage gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh kita tuliskan. Kalau kita tuliskan, kita taruh di sebuah policy, there's a safety feeling gitu ya. I feel safe working here gitu. Dan it's very important gitu. Kalau zaman sekarang gitu ya, psychologically safe itu a very important feeling untuk dipunya supaya produktif gitu. Jadi contoh salah satu yang cukup menurut aku ini ya cukup advance dan cukup bikin ngapain sih gitu. Tapi behind that it's not about kita pengen ada domestic violence, tapi kita pengen awareness-nya gitu. Termasuk apa sih tanda-tanda domestic violence itu gitu. Kadang-kadang kan masih pacaran terus dikejar-kejar terus, lu di mana gitu, lu makan sama siapa, foto gitu-gitu. Mungkin mereka ngerasa itu bukan abuse, emotional abuse gitu, tapi itu sebenarnya emotional abuse gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga kita sosialisasikan supaya awareness-nya, khususnya perempuan, makin tinggi bagaimana mereka bisa live as a as a very mentally healthy individual supaya bisa pursue a great career gitu. Oke. Dari Luli ada nggak, pernah nggak ada pengalaman? That's like, I think that's, I mean, forward thinking banget ya tadi ya dari apa namanya perusahaannya Yeye. I think, dan itu on top of that itu kan masih tabu gitu kan ya di Indonesia kan ya gitu. For you to bring that forward, pasti juga eye opening juga ya. I think nggak banyak perusahaan yang go to that direction. So itu udah advance sih. I think in my case mungkin nggak se-advance ya. I think kita our women percentage di company itu around 10%. Jadi memang dan we're beginning to gitu ya. Maksudnya bukan I think the company has try to do efforts gitu ya. Apa namanya towards that direction. Jadi diverse talent, women talent di management gitu ya. Terus kemudian facility, tapi it's more like mungkin kalau misalnya di perusahaannya Yeye ini udah masih basic lah intinya gitu kan. Tapi ya menarik sih waktu as I also tell Peggy waktu itu ya, waktu kita baru mulai gitu ya, bingung juga nempatin ruang menyusui di mana gitu kan. So habis itu nih aja nih kayaknya ruang menyusui. Terus kemudian jadi kadang-kadang di satu periode banyak ibu-ibu yang ini kan apa namanya the same period gitu, maksudnya menyusuinya. Terus kemudian ruangannya tuh kebetulan di depan ada meja-meja kerja yang colleagues yang laki-laki gitu dan pintunya pakai pintu geser gitu kan. Jadi waktu kalau misalnya digeser pintunya itu ibu-ibu teriak di dalam gitu. So that was a funny experience gitu. Jadi kita belajar oh jangan tempatin di situ ya nanti lain kali gitu. Jadi I think companies are beginning to see dan apa namanya bagaimana tadi ya well-being dari even kayak women employees itu penting gitu ya. Dan memang tapi at different degrees gitu ya di tempatnya ya mungkin udah far more advanced dari yang apa namanya dari yang fundamental. But yeah, that was a interesting experience sih in my company. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pernah nggak down banget pas tuntutan kerja dan keluarga juga tinggi, tapi nggak ada yang bantu? Selain ke psikolog, apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau aku saranin, kita kadang-kadang suka malu gitu ya. Tergantung sih, kamu harus ngecek juga apa manajemen kamu, bos kamu gitu ya, profilnya tuh seperti apa gitu. Apakah mereka open? Kalau misalnya enggak, ya orang HR enggak, HR-nya juga open enggak soal hal itu gitu. Karena semakin kesini harusnya perusahaan semakin sensitif dan apa ya memanusiakan karyawannya gitu ya, sehingga kalau memang ada isu-isu dalam pekerjaan gitu ya yang berkaitan dengan clash dengan keluarga, kalau dibicarakan harusnya sih ada jalan gitu. Nah ini kenapa penting kadang-kadang di dalam satu tim tuh ada diverse profile gitu. Kalau seandainya kamu punya tim 4 orang 5 orang, jangan semuanya cewek usia produktif gitu.
ya. Jadi mereka hamil bareng, cuti melahirkan bareng semua gitu kan. Jadi kalau misalnya diversity, ada cowoknya, ada usianya berbeda gitu ya. Nah itu bisa gantian juga tuh gitu kan, jaga kandang gitu ya contohnya. Nah kalau menurut saya as a good leader gitu ya, you have to be able to manage all this gitu. Jadi itu responsibility-nya leader dan manager kamu, bahwa you are human, you have issues, dan issues-nya personal kok gitu. Dan kamu tetap committed untuk try to make it work, tapi you know bahwa beberapa minggu ini aku agak tight gitu. Gimana ya kira-kira, how do we work on it gitu. Kebetulan kalau di kita ya banyak opsi-opsi, seperti apakah saya ambil cuti dulu gitu kan, ataukah saya unpaid leave karena bener-bener situasinya agak kritis gitu. Jadi opsi-opsi itu bisa dibicarakan dulu sih gitu secara transparan, karena at the end of the day kita juga nggak bisa maksa jadi perfect employee gitu loh. Dan kalau memangnya bos kamu, HR kamu ngerasa apaan sih lo urusan keluarga gitu ya, maybe you're not in the right company, my love, gitu ya. Karena kamu pengennya kan dihargai sebagai manusia juga ya gitu. Ya, ya, memang kayak gitu-gitu kita harus harus pinter profiling ya. Kalau dari lu, Li, gimana, Li? Pek, tadi pertanyaannya apa? Sorry, back again. Pernah nggak Kalau lo, ada lo, tuntutan. uh, pernah nggak down gitu ya, down banget ketika ada tuntutan kerja dan keluarga. Jadi tuntutan kerja tinggi, keluarga juga tinggi gitu. Tapi lo ngerasa nggak ada yang bantu. Selain ke psikolog, apa sih yang bisa kita kerjakan? Oke, oke, oke. Eh, ada saatnya ya, maksudnya just to share, ada saatnya ketika itu apa namanya unbearable gitu ya. Maksudnya kadang-kadang gini ya, nggak semua hal yang pribadi bisa kita ceritain sama teman kantor gitu kan ya. Terus kemudian juga, tapi kita mesti apa coming down with a straight face ke kantor gitu ya, dan benar-benar fokus gitu kan. Jadi Ya, ya, bener sih, in my case ya, tadi kalau dari Yeye sih betul gitu, coba ngomongin sama atasan gitu ya. Tadi being transparent ya, I think it's ya tadi tergantung tadi perusahaan nama bosnya gitu ya. Tapi in my case, pengalaman saya sih mendingan diomongin gitu. Karena kadang-kadang gini ya, kita juga somehow mengasumsikan bahwa oh mungkin atasan atasan nggak bisa nerima. Tapi ya tadi balik lagi, tadi ya bilang atasan juga manusia kok gitu ya. They have also personal problem. Jadi diomongin itu I think still the best policy sih gitu ya. Dan see how they respond gitu. Karena itu tadi gitu, kita nggak bisa, udah nggak ketahan nih, sebentar lagi udah meledak gitu kan. Jadi ya itu tadi diomongin dulu dan take a break gitu ya. Jadi tadi betul-betul apa namanya, ambil distance, some distance dari apa yang menjadi pressure kita gitu kan, untuk berpikir dengan jernih. Karena if you force it gitu ya, nggak bakalan bagus dua-duanya deh gitu ya. nggak In perform my di mana-mana experience. nih ya. Exactly, betul betul. Iya, jadi aware. Oke, Aku tadi maksudnya diskusi kita tuh balik lagi ke kita tuh harus punya self awareness yang tinggi ya Exactly, sama apa yang kita betul. cope with gitu. Semakin kita Mhm. makin kompleks tuntutan kita, semakin kita harus bisa aware dan pilih-pilih yang mana sih yang mau di take care, yang mana yang enggak gitu Ya, kali ya. ya, ya, ya. Agree with that gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Vintage Vintusia. Kak Yenita dan Kak Johanna kan sudah berkarir lama, baru memiliki anak dan keluarga ya. Kalau misalnya yang menikah begitu lulus kuliah dan gak lama sudah punya anak, bisa nggak sih sukses seperti kakak-kakak? Kiatnya apa? Iya dulu. Buat aku family status, punya anak kapan gitu, punya anak sekarang, punya anak nanti gitu. Harusnya sih balik lagi ke pilihan kalian, pengen menggambar karir kalian seperti apa gitu ya. Maksudnya kalau kita ambil kayak visualisasi gitu ya, coba bayangkan 10 tahun ke depan kira-kira kalau pengen look back, pengennya look backnya dari mana, dari posisi apa, kalau itu komen karir ya. Apakah 10 tahun ke depan kamu pengen jadi businesswoman gitu, ataukah pengen jadi manajer di suatu apa finance company gitu. Setelah punya gambaran itu kan kira-kira bisa meniti ya ke belakang mundur gitu.
oh kalau gitu saya pengen ini, pengen itu. Nah, dengan meniti mundur itu pelan-pelan kalian akan tahu lah step-stepnya dibutuhkan apa gitu. Kadang-kadang justru menurut saya gitu, ketika kita nih udah senior-senior nih gitu ya, nggak tahu nih nanti kalian ngomong kayak gitu apa enggak. Kita nih udah senior-senior nih gitu ya, terus anaknya masih kecil banget gitu ya. Aduh ini badan ya rontok gitu, capek banget gitu. Karena masih harus udah usia 40-an, anaknya masih harus lari-lari gitu kan ya. Terus energinya banyak banget gitu dan attention terhadap apa ya pembentukan karakternya tuh tinggi banget gitu. Mungkin kalau teman-teman yang anaknya sudah pada remaja gitu ya sekarang dan meniti kerja, jadi mungkin beda gitu loh challenge-nya gitu. Everything is always challenging, tapi pasti beda challenge-nya. Nah, jadi kalau kita bisa gambarkan, oh kalau kayak gitu, aspirasi saya karirnya ke sini, situasi keluarga dan rumah saya kayak gini, support system kayak gini, gimana ya caranya biar saya bisa sampai sana gitu. Dengan mencoba menggambarkan, kalau aku agak terstruktur ya, mencoba menggambarkan step by step gitu, paling enggak arahannya tuh jadi lebih enak. Walaupun dengan fleksibilitas, karena nggak selalu yang maunya kita tuh pasti kesampaian kan gitu. Nah, salah satu elemen pentingnya, balik lagi ibu-ibu, kalian delegasi. Kalau memang ingin apa ya memiliki nggak, maksudnya ingin memiliki karir, ingin punya kerjaan, tapi juga nggak mau ngelepas ngurusin anak gitu, harus full gitu, capek gitu, mau nggak mau kalian harus delegasi dan trust gitu kan, bahwa ya orang tua atau nanny, babysitter gitu bisa diberikan delegasi untuk membantu kita selama sekian jam gitu misalnya. Nah itu yang harus diberikan, harus di let go aja, lepasin gitu. Udahlah lepasin, mau nggak mau gitu. Nah kadang-kadang perasaan yang ngelepasinnya itu yang justru lebih sulit gitu. Dan kalau orang HR ya, ketika sudah menemukan support system yang sangat bagus ini gitu, misalnya udah cocok, cobalah di-create long-term engagement-nya gitu, supaya stabilitasnya terjaga. Contoh apa sih tips paling simpel gitu ya? Kalau punya mbak yang udah bertahun-tahun setia gitu ya, dan selalu deg-degan kalau mau lebaran, pastikan kalian punya long term insentif. Kayak mbak, kalau udah tahun kelima saya beliin motor. Ini kamu saya tabung tiap bulan, jadi nanti tahun ketiga kamu dapat motor gitu. Nah itu pasti kan dia keinginan untuk balik laginya tinggi. Kalau seandainya itu motor ya, atau pinjaman atau apalah. Ya, So kalau all these things gitu loh, you have to work it smart in your head to create stability supaya kalian juga bisa bergerak di hal-hal lain. Gitu sih. ya, kalau lo Li gimana Li? Tadi kan kita ngomongin Nah, stability ya. iya, Ah, setuju sama Yeye. Pertama ya tadi support system ya. Jadi identify dulu karena tadi kan case-nya udah punya anak gitu ya. Jadi kalau apa namanya kayaknya itu pertimbangan utama sih. Jadi dan kalau mau mulai di mana aja kan pasti kita mesti tadi Yeye bilang ada tahapan-tahapannya gitu kan ya. Dimanapun kita mau mau apa terjun gitu ya. Dan apa namanya punya karir bukannya nggak mungkin kok punya karir yang tadi apa eh mungkin kita bukan udah nggak 24-an lagi gitu kan ya cuman masih ke apa depends on your skill level dan your interest gitu kan kalau memang itu sesuatu yang apapun bisa dimulai gitu tapi kalau sebagai working mom pertama identify dulu support system and then apa namanya mungkin juga tadi ya networknya juga ya mungkin kayak maybe if you're already pertama kali step mungkin bukan di dunia kerja gitu dan you need to establish network teman-teman yang memang apa namanya di dunia kerja gitu karena from my experience apa referensi tuh paling gampang tuh dari temen gitu kan apa namanya rather than you don't know anybody in the company gitu kan jadi mulai keluar dari mungkin tadinya cuman ibu-ibu yang apa konteksnya arisan gitu tapi mungkin coba bisa reunian sama teman-teman SMA, teman-teman kuliah gitu yang mungkin juga udah punya karir outside gitu ya kalau mau mau apa namanya started to apa establish the network gitu. Mungkin itu sih apa namanya just to add on apa how to start. iya, jadi kalau dari gue, ini gue setelah udah sekian tahun ya ngelihat gitu bahwa yang namanya karir itu
bisa jadi nggak selalu naik kan, nggak selalu naik ke atas gitu ya. Bisa jadi karir itu kan kita ke samping gitu ya, atau mungkin mungkin kita bisa juga change career gitu ya. Kita kan nggak tahu juga. Jadi mungkin kalau kalau dari pengalaman gue ngelihat teman-teman yang masih muda-muda ini, ya kalau misalnya ternyata pilihannya adalah menikah dahulu lalu punya anak, kalau menurut gue itu tidak akan menutup jalan juga sih gitu. Tetap bisa berkarir, tapi ya itu gue senang banget tadi yang Yeye bilang bahwa kita harus bisa mapping gitu, mapping karirnya mau apa gitu, dan harus bisa cari pilihan. Sama tadi Lia juga gue senang banget tuh ya, networking gitu, kita harus establish network, karena mungkin kalau usianya udah 20 atau ya punya anak mungkin 27, lalu umur 30 kan kita tidak bisa bersaing juga dengan yang fresh grade ya. Tapi dengan ya, kita punya network itu bisa jadi itu justru ngebuka jalan kita gitu. Kadang-kadang kita juga bisa dapat opportunity atau dapat apa namanya kesempatan untuk berkarya atau berkarir itu mungkin dari situ ya. Nggak selalu kita ngelamar kerja atau, dan karir itu kan nggak selamanya ngantor ya. Itu sih karir itu nggak selamanya ngantor, dan ya bisa jadi juga karirnya bisa berganti setelah 5 tahun gitu, yang tadinya jadi apa namanya yang tadinya jadi karir apa kerja di kantor terus jadi entrepreneur gitu, bisa aja gitu di tahun keberapa ternyata oh ternyata gue belajar bisa jadi, atau ya pengalaman selama ini mungkin dealnya sama orang sales terus gitu, ketemunya orang grosir gitu, oh kayaknya gue bisa nih bikin grosir sendiri, mungkin belajar dari situ gitu. Bisa jadi aja tiba-tiba ntar di tahun keberapa punya tabungan cukup bikin usaha, mungkin gitu ya. Oke. Kita udah 5 menit terakhir. Satu sih yang pengen gue tanya ya, ini kan kita selama ini kan kita sepanjang ini kan kita kasih tips ke teman-teman nih, teman-teman kita sesama perempuan. Ada tips nggak yang bisa diberikan untuk bapak-bapak nih di luar sana supaya bisa support nih ibu-ibunya, istri-istrinya, pacar-pacarnya nih? Interesting question. Iya. Ya, apa ya tips untuk bapak-bapak? Bapak-bapak tuh change agent-nya kita untuk mempromosikan women at workplace gitu ya. Kalau kita ngomong how to build workplace friendly, women friendly workplace, justru itu dari bapak-bapak gitu ya. Kemampuan bapak-bapak untuk memahami bahwa gitu ya, kalau memang punya tim wanita gitu, memang ada kebutuhan yang spesifik gitu, yang memang tidak dimiliki dan mungkin tidak natural di proses thinkingnya si bapak-bapak ini. Jadi openness dari sisi mindset untuk menerima perbedaan itu sangat penting. Dan kalau bisa juga mempelopori gitu ya, kalau kalian punya posisi cukup penting di company, mempelopori gerakan-gerakan gitu ya, yang menunjukkan bahwa kalian suportif terhadap wanita tuh itu keren banget sih, dikasih jempol 2, 4, 6 gitu ya. Kayak waktu itu country manager saya ngasih bunga ke semua cewek di kantor di Women's Day gitu, personal flower with a note gitu ya, to all the women. I don't know how you do it, juggle between family and work gitu ya. It's so nice ya. Dan juga dia melakukan talk show, dia yang mau host sendiri gitu untuk cerita wanita-wanita di L'Oreal itu keren-keren banget menurut dia sebagai laki-laki gitu ya. Jadi bisa menempatkan diri dan melihat wanita dan kekuatannya itu something that it's going to be very appreciated dengan wanita-wanita di Indonesia. Open-minded ya. Kalau dari Lia? Bapak-bapak tuh maksudnya suaminya atau bapak-bapak lain di kantor atau bapak? Ya, bisa suami, bisa bos, bisa kolega, bisa pacar gitu. Mungkin kalau yang muda-muda pacar gitu kali ya, gitu yang masih belum menikah nih, punya pacar, mau menjelang-jelang kayaknya, kayak gue serius deh sama dia gitu. Gimana support menurut lu? Kalau gue ya mungkin apa namanya suaminya kan apa namanya dari luar gitu ya, mungkin
in specific gue mau memberikan message kepada calon-calon partner atau calon-calon suami, orang-orang yang apa namanya ibu-ibu yang mau berkarya gitu. Kayaknya satu deh, lebih ke itu tadi ya, somehow gitu ya, it's more about the ego ya. Nggak tahu ya, it's from my own experience, dan banyak banyak juga teman-teman perempuan yang punya karir gitu ya, yang berhadapan dengan yang karirnya melesat gitu kan, sementara mungkin suaminya not as such gitu kan. Jadi kalau misalnya di Indonesia tuh mungkin ke ego kali ya, Pek ya. Jadi sometimes kayak you know, you see the accomplishment as a direct attack to you gitu ya. Apa namanya, or a direct apa namanya, mengganggu lah gitu. Apa namanya, your persona gitu ya, sebagai someone yang have to be apa the strongest in the family gitu ya. Jadi, nah ini yang something yang tadi ya bilang mesti dibicarain dulu gitu ya. Yes. Dan kalau memang itu susah diterima, apa in my experience, nanti ke depannya juga akan susah gitu ya. Bukan nggak percaya orang bisa berubah ya, tapi to be honest itu juga very much related, tentang, kan kita belajar psikologi juga ya, Yes, tentang yes. the image that you apa namanya, you made gitu ya, about apa sih role sebagai seorang suami, sebagai seorang pacar gitu ya. Dan itu kan juga sangat tergantung the way that the apa it's he's being nurture gitu ya, keluarganya gimana sih Ya, gitu kan. Bagaimana dinamika ayah dan ibunya gitu. Nah, ini kayaknya penting banget nih message buat teman-teman yang apa terutama wanita yang mau berkarir gitu ya. Ini harus diomongin dengan yang tadi aku suka yang Yaya bilang, diomongin openly. Apakah kita mau apa pindah-pindah, atau misalnya Yaya mau berkarir apa namanya ke tempat lain gitu ya. Jadi very very important untuk diomongin di depan, karena itu hubungannya sama especially apa Asia man gitu ya, tentang egonya dia. Itu sih kalau just to share experience ya. back. Nah, gue senang banget tadi ya, sempat disebut bahwa ini harus diobrolin gitu ya, harus diomongin openly, sama apa yang kita kerjakan itu adalah kerjaan bersama. Kita kerjakan bersama gitu, tujuannya sama gitu ya. Kita menuju tempat yang sama, tapi mungkin dengan caranya kamu bekerja apa, saya bekerja apa, tapi kita punya objektif yang sama di ujung gitu ya. Oke. Kayaknya kita udah 1 jam, nggak kerasa banget udah 1 jam. Thank you atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman yang udah standby, udah nonton kita nih selama 1 jam ke depan. Yang bisa gue simpulin ya dari obrolan kita selama 1 jam ini, jadi perempuan itu memang perlu strategi ya, perlu strategi gitu. Strategi gimana caranya kita bisa sampai ke tempat yang emang kita kepengen. Jika memang kita butuh bantuan, nggak ada salahnya pertama kita harus kenal diri kita dulu gitu. Ketika kita udah kenal, kita bisa tahu gitu kelebihan kekurangan kita apa gitu ya. Satu, setelah itu kalau memang kita butuh bantuan, jangan ragu-ragu cari bantuan gitu, karena kadang-kadang kita gengsi ya, kenapa ya kok gue nggak bisa ngerjain ini, padahal sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. It's okay to be vulnerable sekali-sekali gitu. Lalu gue suka banget juga dengan delegate gitu ya, don't forget to delegate gitu. Sama ya, kalau misalnya memang ngerasa kita lagi mentok, berhenti dulu sebentar, mundur sebentar, kita lihat, lalu dari situ kita bisa bikin strategi lagi, atau bisa nentuin langkah kita mau kemana gitu. Intinya adalah malam ini women support women, nggak cuma women support women, tapi kita juga harus as a society ya, gitu. Kita harus sadar bahwa memang perempuan ini adalah satu aset yang cukup
besar di masyarakat kita gitu, dan kedepannya juga mungkin di perusahaan kita juga harus bisa lebih aware gitu ya, talent-talent mana sih yang harus kita kembangkan, harus kita develop, seperti itu. Oke, I think kita bisa call it a night gitu ya. Terima kasih banyak untuk Yeye, untuk Lia, juga teman-teman semua. Thank you. This is very enlightening ya buat gue juga gitu. Bisa ngobrol sama kalian berdua. So mungkin kita bisa ketemu lagi nanti kapan-kapan. Kopi darat, kopi darat. Oke, thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Thank Thank you. you, Pak.